Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Odoy, berjumpa kembali bersama Kang Odoy Channel yang menguak mitos, fakta, dan sejarah. Ya, keberadaan kita kali ini sedang berada di Desa Dawuan ini sahabat. Desa Dawuan, Kecamatan Tengah Tani. Ya, di sini kita akan menguak sejarah mengenai Ki Buyut Layaman atau Kiai Layaman. Nah, ini kita sudah masuk ke lokasi makamnya, di mana pasarean beliau berada di dalam. Melalui pintu kecil yang pendek ini, yang merah depan sahabat, kita akan memasuki makam atau pesarean Buyut Layaman atau Kiai Layaman. Gimana kisahnya? Oke, jangan kemana-mana, tetap setia bersama Kang Odoy Channel yang menguak mitos, fakta, dan sejarah. Sahabat, mengenai kehidupan Ki Buyut Layaman dari silsilahnya, Kiai Layaman ini atau biasa disebut Ki Layaman adalah putra dari Buyut Muji atau Syekh Abdul Muhyi atau Syekh Muhyiddin Dawan, Tengah Tani, Cirebon. Buyut Muji, ayah Ki Layaman ini, adalah seorang yang dikenal sakti mandraguna. Karena kesaktiannya ini, banyak orang yang meminta pertolongan kepada Buyut Muji. Nah, Buyut Muji ini mempunyai 5 orang anak. Yang keempatnya adalah perempuan dan satunya adalah laki-laki. Yang pertama adalah anak yang tertua bernama Nyai Jamaliah, dan yang kedua laki-laki yaitu Kiai Layaman ini ya sahabat. Yang ketiga Nyai Layina, yang keempat Nyai Maimunah, yang kelima Nyai Julaiha Gintung. Nah, mengenai Kiai Muji atau Syekh Muhyiddin Dawan atau Syekh Abdul Muhyi, ini juga makamnya berada di Desa Dawan sini sahabat. Nanti kita akan menguak sejarah mengenai Buyut Muji, ayah dari Ki Layaman. Sebagai satu-satunya putra dari Buyut Muji, Kiai Layaman mewarisi bakat dan kemampuan ayahnya sebagai seorang sakti. Sebagai orang yang sakti, Kiai Layaman dikenal juga sebagai seorang pejuang yang gigih dalam melawan penjajah. Beliau sendiri adalah salah satu dari anggota pejuang yang tergabung dalam kelompok Ardisela. Ada yang mengatakan beliau dinamakan juga dikenal dengan nama Ardisela Layaman. Nah, mengenai nama Ardisela ini banyak versi cerita tentang Ardisela sahabat. Sementara nama Ardisela sendiri ini makamnya berada di Desa Tuk Karangsuwung ya, di situ dengan berdekatan dengan makam pendiri Pondok Pesantren Buntet. Nah, ada yang mengatakan beliau ini dikenal dengan nama Ardisela Layaman. Namun ada juga yang berpendapat lain, selain dikenal sebagai Buyut Rancang. Nah, ini Buyut Rancang. Tak banyak orang tahu yang mengetahui jika beliau adalah bagian dari kelompok pejuang dengan julukan Ardisela. Termasuk sebagian besar keturunannya, karena hal ini sering terjadi kesalahpahaman di antara para keturunan Kiai Layaman. Kiai Layaman menikah dengan seorang wanita yang bernama Nyai Ratu Solihah atau dikenal dengan nama Ratu Gumulung.
dari perkawinannya dengan Ratu Gumulung ini, beliau dikaruniai 2 orang putra, yaitu Kiai Nur Hasan dan Kiai Nur Safin. Nah, ini pernah dengar nama Kiai Nur Safin nih Kang Odo juga ya. Pada video yang dulu pernah menguak tentang Kiai Nur Safin. Makam Kiai Layaman sendiri berada di kawasan Tengah Tani, Desa Dawan Pleret. Ini tak jauh dari makam Buyut Muji, sahabat, berdekatan ini dengan makam Buyut Muji. Namun terletak di pemakaman yang berbeda. Selama hidupnya, Kiai Layaman ini dikenal sebagai seorang yang saksi. Setelah kepergiannya, kesaktiannya tetap dikenal dan dikenang oleh banyak orang. Makamnya sering juga dikunjungi oleh para peziarah. Di kemudian hari, anak keturunan Kiai Layaman banyak juga yang dikenal sebagai orang sakti mandraguna, mewarisi jejak Buyut Muji leluhurnya. Tak sedikit dari keturunan Kiai Layaman ini yang berprofesi sebagai tabib atau juru pengobat, pelatih silat atau ilmu kanuragan. Mereka dikenal mempunyai kemampuan dalam bidang supranatural dan ilmu kebatinan yang bisa mengobati aneka macam penyakit, baik penyakit medis maupun penyakit non medis. Ya, nah inilah sahabat, ini pintu masuk ke makam Buyut Layaman. Ini pintunya pendek dan kecil, ini kita harus berjongkok ya ketika memasukinya. Dan di sekitar makam Buyut Layaman ini dikelilingi oleh pagar yang terbuat dari batu merah, batu bata merah berukuran besar, ukuran sekitar 20 kali 40, dan itu adalah merupakan batu bata pada masa abad ke-16-an perkiraan itu sahabat. Nah, ini kita sudah berada di dalam ruangan atau dalam tempat pemakaman Syekh Buyut Layaman sahabat. Ini ada beberapa makam di dalamnya, dan diperkirakan ini mungkin makam keluarga atau para pengikutnya masa itu ya sahabat. Nah, sementara makam Buyut Layamannya itu, kalau kita masuk dari depan, ini berada di sebelah kiri. Nah, ini dengan pintu atau lubang yang kecil ini di dalamnya adalah makam Buyut Layaman. Nah, yang terlihat ini ada 2 ini. Nah, ini kita lihat ke dalam sahabat, ini ada 2 makam. Ini makam keduanya ini adalah salah satunya makam Buyut Layaman, dan satunya adalah istrinya, istri Buyut Layaman, istri pertama. Sementara istri yang keduanya itu yang di luar sana sahabat, yang namanya Putri Gumulung itu, istri keduanya ini berada di luar, persisnya di bawah pohon apa namanya itu ya, pohon kesambi sahabat. Di luar sebelum masuk, sebelah kanan itu ada sebuah pohon kesambi besar, dan di bawahnya itulah makam Putri Gumulung, istri keduanya dari Ki Layaman menurut penuturan penduduk sana. Oke, itu aja sahabat, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jumpa kembali bersama Kang Odoy Channel, menguak mitos, fakta dan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.